Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, Allah berfirman, sesungguhnya seorang hamba aku lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, kemudian dia tidak mendatangiku dalam waktu 5 tahun. Maksudnya datang untuk mengerjakan ibadah haji. Ya. Maka la mahrumun, aku akan haramkan dia dari rahmatku. Ya. Jadi tidak boleh orang sengaja menunda. Hampir setiap tahun subhanallah kalau kami bimbing haji, pasti umumnya itu belum pernah haji. Padahal mereka punya kemampuan. Karena ditunda-tunda, mungkin karena belum paham masalah hukumnya. Ya. Jadi bukan berarti karena masih muda nanti aja, umrohnya nanti aja, hajinya. Kenapa? Kenapa justru banyak orang tua yang punya kemampuan, mereka sengaja menunda-nunda anaknya yang baru balik, gadis dan bujang untuk haji dan umroh. Apa masalahnya? Justru lebih baik di awal umur mereka melakukan ibadah yang mulia. Mereka menyempurnakan rukun Islamnya. Kemarin ada salah satu jemaah kami di musim haji ini membawa anaknya yang bujang, Masya Allah, langsung saya kasih supportnya. Ini satu hal yang sangat baik Bapak lakukan. Ya biasanya orang justru masa muda disuruh foya-foya dulu, disuruh buat segala macam pelanggaran. Nanti aja mungkin kalau tua baru taubat. Ini kalau sampai umurnya di masa tua. Berapa banyak orang meninggal belum sampai masa tua. Dan orang tua yang memudahkan ini buat anaknya, dia pun panen pahalanya. Jadi orang tua yang membiayai anaknya pergi haji, baik itu yang belum balik atau sudah balik, dia bawa, maka tetap dapat pahala. Ya, orang tuanya yang dapat pahalanya. Kalau anak itu belum balik, dia belum dapat pahalanya, tapi orang tuanya yang dapat. Kalau sudah balik, si anak dapat pahala, orang tua dapat pahala. Kalau masalah belum balik, pernah terjadi di hajinya Nabi SAW yang dikenal dengan haji wada, haji perpisahan, karena itu adalah haji pertama dan haji terakhir beliau SAW, karena setelah haji beliau sakit, beliau wafat. Maka Nabi SAW bertemu dengan satu suku Arab pas mau masuk ke Mekah, dan di situ ada seorang Nabi SAW tanya, siapa kalian ini? Mereka sebutkan, kami dari suku ini. Lalu mereka karena tidak pernah lihat Nabi sebelumnya, cuma masuk Islam, mereka mengatakan, siapa anda? Kata Nabi SAW, saya adalah Rasulullah. Maka ada seorang ibu bawa anak kecilnya, masih belum balik. Lalu diangkat, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah untuk anak kecil ini boleh haji? Kata Nabi SAW, iya, dan pahalanya untukmu. Dan pahalanya untukmu. Kan gitu. Jadi tidak ada salahnya memperkenalkan kepada anak-anak muda kita, ataupun belum balik, awal-awal mereka tumbuh, mereka lihat Ka'bah, mereka diajarin tawaf, diajarin berdoa, diajarin sa'i. Mereka sudah kenal itu sangat baik. Ya. Itu pelajaran pertama. Jadi masalah haji dan umroh tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Jadi kalau dibahas haji maka dibahas umroh. Cuma bedanya umroh lebih sederhana. Umroh itu hanya terdiri dari 5 hal saja. Dari niat, dan ini dibaca di miqat, di tempat lewatnya niat tersebut. Indonesia berada di selatan Jazirah Arab, di bagian bawah. Ya, jadi kalau kita sholat misalnya kiblat kita, ya kalau kita sholat itu kiblat kita sebenarnya menuju ke utara, karena Saudi itu ada di atas ya. Kita di bawah. Nah kalau kita naik ke atas menuju ke Saudi, kita akan lewati sebuah tempat niat namanya Yalamlam. Itu ada di perbatasan antara Yaman sama Saudi. Nah biasanya penerbangan itu pasti ingatkan, agar Bapak Ibu bisa ingat, ini biasanya 15 menit sebelum landing di Jeddah. Pasti akan diingatkan, kita akan lewatin Yalamlam. Yang mau niat umroh atau haji silakan, nah gitu ya. Itu nanti Bapak Ibu niat di situ. Kecuali Bapak Ibu jalurnya ke Madinah dulu, baru nanti umroh setelah itu. Ya, saya kan ada travel begitu ya, buat program agar jemaahnya adaptasi dulu dengan cuaca, dengan waktu. Mereka pilih pesawatnya Jakarta, Madinah misalnya. Nanti 3-4 hari di Madinah baru menuju ke Mekah. Nah ini nanti mikotnya namanya Bir Ali, dari kota Madinah. Nah di masa sekarang orang sudah jarang sekali pakai mobil pribadi dan juga bus ke Mekah, karena sudah ada kereta cepat Haramain. Nah yang perlu diperhatikan itu hanya 3 menit biasanya. 3 menit, maksimal 3 menit setengah. Kereta jalan itu sudah lewat mikot. Nah biasanya juga diingatkan. Ya mudah-mudahan saja setiap travel tidak luput dari pembimbingnya untuk mengingatkan agar niat di saat itu, karena waktunya pendek sekali untuk niat. Dan niat umroh hanya mengatakan labbaik Allahumma umrotan. Ini yang pertama niat. Yang kedua ihram. Untuk perempuan lengkap bajunya semuanya. Ya makin tertutup ya. Pakaian tersebut makin lebar, makin bagus, dan juga makin warnanya gelap juga makin bagus, gitu ya. Dan yang pakai cadar serta kaos tangan setelah lewat mikot tempat niat dibuka cadar dan kaos tangannya.
Yang boleh nampak wajah dan telapak tangan. Sisanya semua termasuk kaos kaki dipakai. Kalau laki-laki menggunakan 2 lembar kain ihram yang tidak boleh berjahit. Itu ada satu izar namanya, bagian bawah, dan ada bagian atas namanya rida. Nah itu dipakai, dan bagi laki-laki cukup banyak syaratnya. Tidak boleh ada pakaian lain. Gak boleh ada kaos dalam, gak boleh pakai celana dalam, gak boleh pakai kaos kaki, tidak boleh memakai topi, memakai surban. Intinya cuma 2 lembar kain itu saja. Kalau sudah lewat di mikot dan sudah niat. Kemudian yang ketiga, tawaf, dikelilingi Ka'bah 7 kali, dan kemudian tentu ada anjuran sunnahnya 1 rangkaian dengan sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian yang terakhir tahallul cukur rambut. Mungkin antara 3 sampai 4 jam umroh sudah selesai. Tapi kalau haji sedikit agak panjang. Dia kurang lebih 6 hari haji itu. 6 hari ini kalau mau lengkap dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Cuma bedanya kalau dirincikan lagi, yang tanggal 8 sama tanggal 13 hukumnya sunnah. Tanggal 8 namanya hari tarwiyah, tanggal 13-nya hari terakhir hari tasyrik. Ini sunnah. Boleh dikerjakan, boleh enggak. Yang wajibnya haji 4 hari full. Tanggal 9, 10, 11 dan 12 Zulhijjah. Ya. Tanggal 9 hari Arafah, kita wajib hadir di situ walaupun yang sedang sakit. Biasanya lagi dalam kondisi diinfus pun dibawa ke Arafah untuk hadir wukuf, ya. Mulai dari sebelum duhur sampai maghrib, dan tidak boleh keluar sebelum maghrib. Kemudian malamnya ke Muzdalifah. Besok hari raya Idul Adha tanggal 10 mereka jumrah, melontar, kemudian juga tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji dan sa'i, kemudian kurban, ya, menyembelih hewan. Tanggal 11 dan tanggal 12 tinggal di Mina, jumrah saja, melontar di hari itu sambil tinggal di kemah tentunya. Bagi yang punya udzur, mereka boleh melewati tengah malam, jam 2, ya, mereka pulang lagi ke hotelnya tuh mungkin boleh. Tapi yang masih sehat, kami tetap sarankan untuk mengikuti afdhaliyahnya, yaitu tinggal di kemah. Tentu ini ada penjelasan cukup panjang tentang masalah manasik, tidak asing di setiap travel kita, cuma saya ingatkan saja. Nah itu tadi masalah faedah pertama antara haji dan umroh. Ini tidak bisa dipisahkan sama yang lain, dan juga ada perbedaan sedikit waktu dan tata caranya saja. Baik, selanjutnya di hadis nomor 15 ada tambahan di situ bahwasanya, ya, selain jemaah haji dan jemaah umroh, ini faedah kedua, ya, kita bisa ambil bahwasanya jemaah haji, jemaah umroh adalah tamu-tamu Allah atau delegasi Allah. Di hadis nomor 15 dan hadis nomor 16 ditambah dan para mujahidin. Ini dinamakan delegasi atau utusan Allah atau tamu-tamu Allah. Ini tidak asing tentunya, sering kali diucapkan bahasa yang sama, ya, di setiap travel kalau manasik atau setiap kita disambut oleh handling travel kita di Saudi, pasti mereka mengatakan selamat datang para tamu-tamu Allah. Bapak Ibu sekalian, ini memang bahasa dari hadis ini, ya. Jadi kalau kita mau berbangga, kita boleh berbangga, tapi bukan untuk sombong. Maksudnya kita berbangga secara pribadi antara kita sama Allah. Kita bangga karena Allah memilih kita, itu dibolehkan. Tapi kalau berbangga depan orang, nih lihat nih saya pergi, ini nggak boleh, itu riya. Tapi kalau kita sendiri berbangga karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bergembira karena Allah pilih kita bisa haji pada tahun itu, bisa umroh pada kesempatan itu kita bisa berjihad di kesempatan itu, maka itu adalah satu hal yang dibolehkan. Kita merasa gembira karena Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk bisa melaksanakan salah satu perintahnya, ya. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dari hadis adalah bahwasanya mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini kita perlu pekah, Bapak Ibu sekalian. Mirip dengan, untuk menjelaskan ini saya akan datangkan contoh sholat dulu. Kita pernah jelaskan tuh di bab sholat, ya. Muazzin, orang yang azan itu, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mereka hanya menjalankan tugas. Karena mau muazzinnya orang hitam dari Afrika, mau orang Arab dari Jazirah Arab, mau orang Melayu dari wilayah Asia Tenggara, atau mau orang bule dari Eropa dan Amerika sana, sama saja. Mereka mengucapkan kata-kata azan yang sama, dan juga mereka memanggil yang sama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kerjain sholat, ayo juga menuju kepada kemenangan. Berarti sebenarnya yang panggil kita siapa? Allah, gitu kan? Hanya orang-orang ini cuma menjalankan tugas. Maka perlu pekah di sini. Jangan dilihat muazzinnya, tapi
pekah memahami Allah yang sedang panggil. Jangan Bapak Ibu sekalian membiarkan azan ini dikumandangkan, Allah sampaikan ke kuping kita, kita lagi di mobil, lagi di jalan. Sudahlah, biasa aja. Gak jawab azan tersebut. Baik itu jawab perkataan muadzin. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan. Kecuali dalam hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kemudian menjawabnya dengan sholat. Ya. Jadi jangan tidak engah gitu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau seandainya ada satu tokoh masyarakat atau pemimpin satu wilayah memanggil kita. Saya yakin kita tidak mungkin punya aktivitas dan kesibukan yang lain. Kita pasti akan perhatian terhadap panggilan atau undangan tersebut. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang panggil. Sehari 5 kali kita dipanggil. Dan ini menandakan memang kesucian yang luar biasa. Saya melihat satu cuplikan seorang pastor di Amerika. Dia bahkan mengatakan kepada para jemaahnya, harusnya kita semua ini belajar dari umat Islam. Bagaimana mereka itu betul-betul memuliakan Tuhan yang sebenarnya kita juga sembah sama. Maksudnya Allah gitu ya. Kita seminggu sekali pergi ke gereja lalu mau masuk surga. Mereka sehari 5 kali. Bahkan mereka masuk ke tempat ibadah mereka dengan tidak menggunakan sepatu. Mereka cuci muka dan cuci tangan dan kaki dulu baru ketemu sama Tuhannya. Jadi sebenarnya mereka pekah, mereka melihat itu. Sayangnya banyak umat Islam tidak pekah menangkap masalah pesan ini. Ini contoh saja ya. Kita tidak kembali membahas bab sholat. Nah sama dengan panggilan haji dan umrah. Saya berharap Bapak Ibu jangan terlalu sensitif kalau misalnya ada temannya menawarkan travelnya, menawarkan program umrah, misalnya dia mengirimkan satu informasi umrah haji, jangan mengatakan oh, orang ini mau jualan. Jangan itu yang dilihat. Lihat pesan Allah yang sampai kepada kita. Kok sekarang saya dapat panggilan umrah ini ya? Kok sekarang saya dapat panggilan haji ini ya? Harus lebih ke situ, ya. Harus lebih. Ini yang dimaksud dengan da'ahum fa'ajabu. Perhatikan di situ lafadznya ya. Allah memanggil mereka dan mereka pun memenuhi panggilannya. Bagaimana panggilannya Allah? Ya kayak tadi. Datang kepada kita panggilan-panggilan tersebut. Sama dengan ada orang mengajak sedekah. Di-share lagi grup kita di keluarga misalnya atau di medsos dia atau dikirim kepada kita pribadi di Japri. Misalnya ada kegiatan pembangunan masjid. Tak usah lihat dia yang sedang menawarkan. Kenapa pesan ini sampai kepada saya? Gitu. Sehingga memang ada pesan Allah sedang mengajak kita untuk bersedekah itu. Begitu cara memahaminya. Makanya sekali lagi dalam hadis ini dikatakan orang yang haji, orang yang umroh adalah delegasi Allah. Allah memanggil mereka. Nah panggilan Allah seperti itu. Ya. Dengar di kuping kita tentang panggilan itu, kita baca tulisan, tiba-tiba kita lihat gambar Ka'bah tersentuh ingin ke sana. Udah jangan ditunda lagi. Ya, harusnya peka. Nah bonusnya apa kalau kita pekah dalam menjawab panggilan Allah begini? Ini faedah selanjutnya. Faedah yang bisa kita ambil di situ adalah faedah yang keempat ya tentang masalah wasa'aluhu fa'atahum. Maka karena mereka pekah menjawab panggilan Allah, maka pada saat mereka mohon kepada Allah, Allah terima permohonan mereka. Berarti semua orang yang pergi haji, pergi umroh, kalau dia ikhlas karena Allah termasuk orang yang jihad, doanya mustajab. Nah, makanya biasa kalau ada orang bilang kalau keluarga kerabatnya mau pergi umroh haji tolong doain saya, itu benar, gak ada masalah. Ya, karena mereka mustajab doa. Selain mereka seorang musafir yang kata Nabi SAW, 3 orang yang tidak akan pernah ditolak doanya. Yang pertama itu adalah orang yang tadzalimi, yang kedua adalah orang yang musafir, dan yang ketiga orang yang puasa. Orang yang musafir mustajab, plus lagi karena mereka tamu Allah, maka mereka juga mustajab doa. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau ada sedikit iman dalam hati kita, bukankah ini sebuah pesan yang membahagiakan? Ternyata dengan meluangkan waktu pergi ke Mekah, apa saja yang kita minta Allah terima. Kan itu. Makanya ada seorang syekh, beliau salah satu dikenal Syekh Muhammad Shinkiti beliau salah satu anggota kalau kita di Indonesia MUI ya, di Saudi itu majelis ulamanya juga di sana. Setiap kali ada orang yang konsultasi dan punya masalah itu bukan dia mau nanyakan masalah hukum, tapi dia sedang hadapi masalah yang rumit, dia butuh jalan keluarnya, maka pasti Syekh selalu menganjurkan, kamu bisa umroh nggak? Dia nggak katakan haji, kan haji setahun sekali. Kamu bisa umroh nggak? Bisa. Oke, laksanakan umroh. Tinggal maksimalkan doa pada saat lagi tawaf dan sa'i, maka Allah akan ijabah.
Selalu itu saran beliau. Di setiap ceramah-ceramahnya, setiap ada orang konsultasi masalah, pergi umroh, pergi umroh. Selalu dia menunggangi hadis ini karena memang dikatakan kalau mereka berdoa maka pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pindah ke hadis 17 Bapak Ibu sekalian, karena 3 buah hadis itu sudah kita korek tadi ya. Mutiaranya ada 4 faedah yang bisa diambil. Hadis nomor 17 dengan sanad sahih di halaman 11 ya. Dan ini urutan 1110 dari awal kita belajar dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istamti'u bihadzal bait faqad hudima marrataini wa yurfa'u fi tsalitsa." Nikmatilah Baitullah ini, maksudnya Ka'bah. Sesungguhnya ia telah dihancurkan 2 kali dan ia diangkat pada kali yang ketiga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Sahih keduanya, juga Al-Hakim mengatakan sahih sanadnya. Ibnu Khuzaimah berkata di bawah, sabda Nabi SAW, wa yurfa'u fi tsalitsa, dan Ka'bah akan diangkat pada yang ketiga, maksudnya adalah setelah kali yang ketiga. Baik, riwayat ini Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja mengambil faedahnya. Faedah yang pertama, adanya anjuran dari Nabi SAW untuk sering datang ke Baitullah, Ka'bah. Makna istamti'u, nikmati. Jadikan sebagai program rutin kalian, jadikan sebagai hiburan kalian ya, untuk selalu datang ke Ka'bah. Ini Nabi SAW sampaikan itu. Ini hadisnya ya dengan sanad sahih. Berarti dari sini juga kita ambil pelajaran, dianjurkannya untuk selalu mengulang-ulangi ibadah haji dan umrah. Tidak usah khawatir, oh saya kan baru umrah bulan lalu, masa saya harus umrah lagi? Saya baru haji bulan lalu, sekarang terbuka umrah, saya mau umrah lagi, apakah saya harus pergi? Nanti apa kata orang? Apakah lebih baik saya umrahkan keluarga saya? Selalu berputar di pertanyaan yang sama. Untuk apa sibuk dengan perkataan orang? Apa bedanya antara umrah dengan sholat sunnah? Apakah kita bilang nanti, oh saya kan sudah sholat sunnah kemarin, qobliyah duhur, sekarang nggak usah deh, biar orang lain yang kerjain? Masa harus begitu? Nggak ada urusannya. Yang sedang dipanggil oleh Allah dan yang sedang punya kemampuan kita sekarang. Lalu bagaimana dengan kerabat yang belum pernah umrah? Mereka tidak kena perintah Allah karena nggak punya kemampuan. Kalau kita ingin umrohkan orang lain, maka yang terbaik adalah kita umroh lagi. Kelebihan dana kita ajak dia umroh. Berarti kita juga umroh lagi, ya. Jangan bilang saya sudah umroh bulan lalu, sekarang buat kakak saya saja. Loh. Bulan lalu sudah dicatat pahalanya di buku amal Bapak Ibu sekalian. Bulan ini ada panggilan Allah lagi. Kenapa bukan kita catat lagi? Kenapa kita harus baca bismillah setiap kali mau makan? Kenapa nggak sekali seumur hidup? Kenapa selalu baca doa mau tidur setiap tidur? Kenapa nggak sekali seumur hidup? Karena memang buku amal kita selalu ada catatannya. Jadi memang begitu. Setiap ada peluang jangan disia-siakan. Sini sering juga kita bahas di bab zakat yang lalu ya. Sebelum haji ini ada bahasan tentang puasa, tentang bab kitab puasa dan kitab zakat. Berapa banyak orang umat Islam yang batasi dirinya dari pahala setiap melihat kotak amal. Contoh kita lihat di Indonesia kan sering kalau ada masjid butuh bantuan taruh kotak amal di pinggir jalan. Mungkin Bapak Ibu jalan nih pagi hari, udah sumbang hari ini, di kotak amal itu 50.000, 100.000 antara Anda sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kita pas mau lewat, syaitan bisikin, kan kemarin sudah disumbang, untuk apa sumbang lagi? Maka dia lewat saja. Itu kan kemarin, udah dicatat sama Allah. Allah masih kasih umur kita hari ini, kesempatan hari, kenapa nggak catat lagi? Ini nanti yang membedakan derajat seseorang di surga. Jadi seringnya orang sibuk dari kebaikan kepada kebaikan, walaupun yang sama diulangi dengan orang yang tidak mau mengerjakannya karena menganggap sudah pernah dikerjakan. Ini sayang sekali. Nah itu ditarik dalam haji dan umrah. Saya kan sudah pernah haji, sudahlah cukup sekali kan yang wajib sekali seumur hidup. Subhanallah, keutamaan haji yang begitu besar hanya mau didapat 1 kali saja. Sementara kita punya peluang banyak, kenapa nggak diulang-ulangi? Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, Allah kasih umur 100 tahun Bapak Ibu sekalian. Umurnya 70 kali dia haji. 70 kali dia haji gitu. Jadi di masa yang dia masih jadi budak waktu itu, karena dia seorang budak di Mekah, di masa dia masih jadi budak, dia nggak haji karena memang dia terikat dengan majikannya. Tapi setelah dia bebas, setiap tahun dia pergi haji. Bahkan sebagian salah pergi haji sesuai dengan kemampuan mereka. Mampu naik unta atau kuda di masa itu dia pergi. Jalan kaki, dia jalan kaki.
Kalau pernah dengar Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang ulama tabi'in masyhur, bahkan kata Nabi SAW, afdal tabi'in adalah Uwais Al-Qarni, karena bakti sekali sama ibunya. Ibunya sempat bilang, ya, saya pengen sekali haji, kata ibunya. Saya pengen sekali haji. Maka Uwais berpikir waktu itu, dia tidak mau bilang sama ibunya, saya nggak punya uang. Dia berpikir, gimana caranya memenuhi keinginan ibunya ini. Maka dia cek uangnya hanya cukup untuk membeli domba kecil. Maka dia beli domba itu, kemudian tiap hari domba itu digendong sama dia naik gunung. Dekat rumahnya ada gunung. Oh, masyarakat situ semua lihat, apa yang Uwais buat ini? Ngapain gendong-gendong domba naik gunung, naik turun gunung? Orang nggak ngerti, dia juga nggak cerita. Sampai domba itu besar, menjadi besar, karena domba cepat besar. 1 tahun, berapa bulan sudah besar. Tetap digendong sama dia. Jadi dia akhirnya sudah terbiasa menggendong domba itu naik turun setiap harinya. Pas tiba musim haji, dia menggendong ibunya, ya, dari Yaman menuju ke pergi haji sampai pulang lagi, ya, sebagai bentuk baktinya dan memenuhi ibunya, dan jalan kaki orang pergi, gitu kan. Jadi tidak ada sesuatu yang harusnya menghalangi, apalagi tinggal mengurangi, memotong sebagian dari tabungan di rekening. Toh juga dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, potongan ayatnya Allah mengatakan dalam surah Saba, sekali lagi surah nomor 34 ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Semua yang kalian infakkan di jalan Allah pasti akan diganti. Lalu untuk apa pertimbangan? Yang menjanjikan kita untuk diganti adalah Zat yang maha kaya, pencipta alam semesta ini, yang memerintahkan ibadah haji dan umrah itu. Oleh karena itu kita harusnya istamti'u, nikmati rumah Allah itu. Sering ulang-ulangi datang. Hanya orang yang tidak ada iman dalam hatinya tidak merindukan Ka'bah tentunya, ya. Orang kalau sudah pergi sekali, melihat aja sudah punya kenikmatan tersendiri. Tawaf juga begitu. Coba nikmati, saya selalu sampaikan kepada jemaah, kalau lagi tawaf, jangan buru-buru, santai aja. Nikmatin setiap langkahnya, lihat ke Ka'bah. Sudah tahu belum kalau lihat Ka'bah juga itu ada doa sendiri dibaca. Bagian daripada ibadah. Ya, Nabi SAW menganjurkan kalau lihat Ka'bah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Juga sebagian ulama seperti Syekh Abu Bakar Jazair menambahkan dengan banyak potongan-potongan doa. Ya Allah, tambahlah kemuliaan buat rumahmu ini, ya, dan seterusnya. Doa-doa yang cukup panjang. Jadi kita bisa menjadikan sebagai bagian ibadah hanya melihatnya saja. Bukankah dia dijadikan sebagai kiblat kaum muslimin? Kan gitu. Jadi makna istamti'u, nikmati dan seringlah jadikan sebagai program kalian. Dan semua innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kalau ibu niatnya, sudahlah saya sekali aja pergi. Dan memang niatnya begitu, ya sudah Allah kasih satu kali saja. Tapi kalau dia niat memang, ya Allah, jangan sampai ini kedatangan terakhirku. Ya Allah, mudahkan aku sering ulang-ulangi. Pastikan seperti dengan niatnya. Ya, ada sebagian salaf, Bapak Ibu sekalian, setiap kali haji atau umrah dia selalu mengatakan, ya Allah, jangan engkau jadikan ini kedatangan terakhirku. Dia mengatakan, saya mengerjakan haji sampai puluhan kali. Saya mengerjakan haji sampai puluhan kali. Dan di tahun terakhir pada saat beliau mau meninggal, dinukil oleh murid-muridnya, kalau di tahun itu beliau bilang, pada saat lagi di Arafah di Mina, beliau mengatakan, saya sudah malu sama Allah untuk minta lagi permintaan yang sama. Di tahun itu beliau wafat. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk bisa menikmati bagi orang yang mau. Jadi kalau ibu dan bapak tidak punya kepekaan, sudahlah, saya kan tidak punya kemampuan. Nanti aja, kapan aja ada kesempatan. Ya sudah, seperti niatnya. Ya, seperti niatnya. Kalau kita niatnya selalu memang ingin menikmati rumah Allah itu, maka Allah akan mudahkan juga. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang kedua, potongan dari sabda Nabi SAW, faqad hudima marrataini wa yurfa'u fi tsalitsah. Ka'bah itu sudah pernah dirubuhkan 2 kali dan dia akan diangkat yang ketiga kali. Maknanya apa dirubuhkan 2 kali? Pernah rubuh bangunan itu di masa Nabi Nuh alaihissalam, itu yang pertama. Ya, kena banjir besar. Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam dan anaknya yang bernama Syith. Ya, Shin Ya Sa. Ya, ini adiknya Habil dan Qabil. Ya, maka Nabi Adam alaihissalam membangun Ka'bah, kemudian waktu terjadi banjir besar, rubuhlah bangunan Ka'bah, tetapi pondasinya masih ada. Pondasinya masih ada. Kemudian yang kedua itu pada saat direnovasi, ya. Ini sebagian pendapat mengatakan direnovasi di masanya Abdul Muttalib, kakek Nabi, ya. Dulu di masa itu sudah kami jelaskan dalam kajian Sirah Nabawi.
Di masa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, setiap kali ada raja datang ke Mekah dari orang-orang yang beriman di masa itu ya, pasti mereka selalu nyumbang kiswah. Kiswah itu kayak bajunya Ka'bah itu, yang hitam. Jadi selalu kalau di zaman dulu kalau ada raja datang, dia nyumbang, ditaruh lagi. Nah selalu numpuk. Kalau tahun itu haji 10 raja, ya 10 kain, banyak sekali gitu. Waktu itu belum ada raja khusus yang menguasai Mekah gitu kan. Kalau sekarang kan sudah ada kerajaan Saudi, maka hanya dari satu sumber saja kiswahnya. Nah di zaman kakeknya Nabi SAW Abdul Muttalib itu, karena banyaknya kain kiswah sampai bangunan Ka'bah mau rubuh ya, harus direnovasi harus direnovasi. Maka di saat itu Abdul Muttalib mengajak masyarakat Mekah untuk mengumpulkan harta mereka. Tapi sayangnya waktu itu terkumpul semua harta yang halal sama yang haram. Ya, terkumpul semuanya. Waktu mereka mau mulai membongkar bangunan Ka'bah, itu di dalam Ka'bah ada seekor ular, disebutkan dalam sebuah riwayat di buku-buku sejarah. Itu ularnya berbadan putih, kepalanya hitam dan menyerang semua orang yang mendekati. Maka Abdul Muttalib bilang sama masyarakat Mekah, sepertinya ini peringatan dari Allah, ya mungkin dari harta kita ini masih ada yang haram. Coba keluarkan harta haramnya. Maka mereka sortir semua itu kembali, harta haramnya, tersisa harta halal saja. Waktu mereka sudah lakukan itu, dalam buku-buku sejarah disebutkan Allah datangkan burung yang warnanya mirip sama ular itu. Badannya hitam, kepalanya putih, yang mencengkeram ular itu lalu membawanya terbang. Lalu mulailah mereka merenovasi Ka'bah. Nah, tapi karena uangnya tidak cukup, karena uangnya yang haram sudah digunakan, jadi cuma yang halal dan tidak cukup untuk membangun Ka'bah kembali setelah dirubuhin, direnovasi total, maka Ka'bah jadi lebih kecil. Ka'bah jadi lebih kecil. Ya. Dulunya bangunan Ka'bah dengan Hijr Ismail jadi satu. Dulunya satu. Makanya kalau lagi azan, sholat di Mekah, itu pintu yang untuk masuk ke Hijr Ismail ditutup. Karena kalau Bapak Ibu sholat di dalam seperti sholat dalam Ka'bah. Dan kalau sholat berjamaah di situ berarti depannya imam. Karena imam di luar Ka'bah, Anda di dalam Ka'bah gitu kan. Jadi orang kalau mau sholat dalam Ka'bah sebenarnya dengan sholat di Hijr Ismail itu sudah sholat di dalam Ka'bah namanya. Dan termasuk contoh dari Nabi SAW waktu pembebasan kota Mekah, beliau sholat di dalam Ka'bah ya. Itu salah satu yang bisa diperhatikan. Nah, Nabi SAW pernah bilang kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim, "Laula anna qaumuki hadithu ahdi bi Islam la banaitu Ka'bah ala qawaid Ibrahim." Kalau bukan karena kaummu hai Aisyah baru mengenal Islam, maksudnya Quraisy, maka saya pasti akan membangun Ka'bah seperti bangunan awalnya Nabi Ibrahim. Maksudnya semua masuk jadi besar. Tapi karena mereka baru kenal Islam, maka jangan nanti jadi masalah buat mereka, sudah dibiarkan saja, gitu kan? Nah sampai sekarang tidak ada kaum muslimin yang berani membongkar lagi Ka'bah, membesarkan seperti bangunan Nabi Ibrahim awalnya, karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak membangunnya, ya tidak membuatnya besar. Nah ini bangunan yang kedua, ya. Jadi bukan dibangun lagi, gitu ya. Kemudian kalau yang ketiga diangkat ini Allahu a'lam, ya. Ini kapan diangkatnya tidak tahu. Karena ada juga riwayat yang menjelaskan nanti salah satu yang terjadi sebelum hari kiamat, Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW mengatakan nanti ini kalau orang-orang beriman sudah pada mati semua. Kan menjelang hari kiamat itu nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan meniupkan angin yang mewafatkan semua orang beriman. Jadi nggak ada lagi yang hidup. Nanti kiamat itu sangkakala ditiup hanya orang kafir semua. Orang beriman tidak akan dengar sangkakala itu. Tentu kan banyak tanda-tanda kiamat besar ya. Keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, ya, turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya hewan melata yang bisa berbicara dengan bahasa manusia, ada api ya yang keluar, ada banyak tanda-tanda hari kiamat besar. Nah nanti salah satunya adalah Allah akan tiupkan angin terakhir sekali itu. Sebelum ditiup sangkakala, Allah tiupkan angin nanti. Angin itu akan mengejar semua orang-orang beriman. Dia bukan angin yang menyakitkan, bukan. Tapi udara kayak kita. Cuma kalau disentuh orang beriman maka akan mati semuanya. Wafat semua orang beriman secara serentak. Nggak ada lagi orang beriman. Di muka bumi ini tinggal orang kafir kepada Allah saja. Maka pada mereka itulah ditiup sangkakala. Jadi terjadi kiamat pada mereka. Jadi orang beriman tidak akan dengar gitu. Tidak akan dengar. Nah di masa itu
ada satu orang, kata Nabi SAW, akan keluar dari negeri Habasyah, dari Ethiopia. Dikenal dengan pemilik dua betis yang kecil. Begitu diberikan julukan oleh Nabi SAW ya. Maka Nabi bilang dia akan menuju ke Ka'bah karena dia mendengar di bawah Ka'bah banyak sekali harta yang disimpan. Karena sudah tidak ada lagi orang yang tawaf. Orang beriman semua sudah meninggal. Maka dia mencopot batu Ka'bah satu persatu. Gitu. Kata Nabi SAW, sekarang waktu beliau sampaikan hadis itu, sekarang seakan-akan Allah sedang memperlihatkan saya bagaimana dia mencopoti satu persatu batu Ka'bah itu. Gitu kan. Nah, itu ada hadis yang menjelaskan. Tapi saya tidak tahu korelasinya. Apakah itu ada korelasi dengan maksudnya diangkat yang ketiga adalah sudah tidak lagi dipakai ibadah. Gitu kan. Sehingga sudah tidak lagi orang tawaf. Nah itu bila dihubungkan ke sana, apakah itu? Atau memang bangunan Ka'bah sendiri nanti akan diangkat oleh Allah SWT ke langit. Itu saya belum tahu tentang masalah poin yang ketiga ini. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian hadis nomor 18 sekarang. Hadis yang pendek yang menyebutkan tentang kewajibannya haji ya. Hadis 18 dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1111 dari awal belajar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ajjalu ilal haji, yakni al-fariḍah. Bergegaslah atau segeralah untuk melakukan haji, yakni haji yang wajib. Diriwayatkan oleh Abul Qasim Al-Asbahani. Dari hadis ini teman-teman kita hanya ambil satu pelajaran saja, yaitu tentang wajibnya ibadah haji bagi yang mampu sekali seumur hidup. Dan bagi orang yang sudah punya kemampuan tidak boleh tunda. Saya sudah bilang tadi di awal pembukaan kita, kewajiban itu secara finansial, baik dia sendiri punya tabungan atau uang yang cukup untuk haji, atau dia malah dihajikan oleh orang lain. Di saat itu sudah wajib dia untuk melaksanakan ibadah haji. Ini pelajarannya. Sekarang kita masuk hadis ke-19, dan ini sama dengan hadis ke-20 kurang lebih ya. Dua buah hadis ini akan menjadi penutup bahasan kita karena hadisnya panjang. Ini menyebutkan tentang keutamaan apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau kerjakan haji itu sendiri. Saya langsung bacakan saja hadis nomor 19 dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1112 dari awal belajar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjid Mina, fa'atahu rajulun minal ansari wa rajulun min Thaqif, fasallama thumma qala ya Rasulullah ji'na nas'aluk. فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت فقال أخبرنا يا رسول الله فقال الثقفي للأنصار سل فقال أخبرني يا رسول الله فقال جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن رميك الجمار وما لك فيه وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفع إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شؤثا من كل فج عميق يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيد عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات وأما نحرك فمدخور لك عند ربك وأما حلاكك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة
Wa amma tawafuka bil baiti ba'da dhalik fa innaka tatufu ala dhanba laka ya'ti malakun hatta yada'u yadayhi baina katifayk wa yaqul i'mal fima tastaqbil faqad ghufira laka ma madha. Ini hadis cukup panjang, saya terjemahkan ya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku pernah duduk-duduk bersama Nabi SAW di dalam masjid di wilayah Mina, maksudnya lagi haji ya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum Ansar dan seorang lagi dari suku Thaqif mendatangi Nabi SAW. Keduanya lalu mengucapkan salam dan berkata, wahai Rasulullah, kami datang untuk bertanya kepada Anda. Maka kata Nabi SAW, jika kamu berdua mau, aku kabarkan kepada kalian berdua tentang maksud kedatangan kalian berdua yang akan kalian pertanyakan kepadaku. Niscaya aku akan melakukannya. Dan jika kalian mau, aku menahan diri dan kalian bertanya, maka aku pun akan melakukannya. Maka keduanya mengatakan, kabarkan kepada kami, wahai Rasulullah. Baik, ini karena terjemahnya panjang, kita langsung masuk ke faedah hadis dulu ya. Dari paragraf yang pertama terjemahannya adalah keutamaan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Yang ikuti kelas hadis kita ini dari awal, saya selalu bahasakan. Kalau ada sahabat, ada tabi'in, seorang yang menyampaikan kepada kita tentang kronologis hadis, sebabnya hadis ini disebutkan, maka kita sebutkan sebagai keutamaan khusus untuk beliau. Karena di sini dikatakan di nomor 19, kalau kita kembali ke awal potongan hadis, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata. Berarti yang meriwayatkan adalah Ibnu Umar. Pelajaran yang kedua adalah pentingnya seseorang itu datang dan bertanya yang berhubungan dengan masalah kepentingan atau pengetahuan agamanya. Dan tidak boleh Bapak Ibu sekalian tidak faham lalu tidak bertanya. Malah bisa berdosa, apalagi kalau itu hukum-hukum yang berhubungan dengan yang wajib. Ibu dan bapak bimbang, ini sholat saya sah atau tidak? Sholat wajib misalnya. Karena mungkin ada tadi ragu, kepercik nggak kencing dengan di celananya atau di bajunya atau di mukenahnya, sah atau tidak. Tidak boleh dibiarkan itu, karena itu hukum wajib. Tidak boleh kita bingung, ini puasa saya sah atau tidak? Puasa Ramadan misalnya. Karena tadi tidak sengaja minum, tidak sengaja makan. Itu nggak boleh ibu dan bapak diam. Harus tanya kepada seorang alim, karena itu kewajiban. Sama dengan zakat mal, sama dengan haji. Karena ini kewajiban. Kalau hukumnya sunnah, itu masih boleh kita nggak bertanya. Ya, misalnya tentang sholat duha, tentang sholat malam, tentang puasa Senin Kamis, itu nggak apa-apa kalau kita nggak nanya. Tapi rugi saja karena kehilangan ilmu dan juga kesempatan menambah amal saleh kan gitu. Tapi kalau wajib tidak boleh Bapak Ibu tunda. Makanya di sini orang Ansar, satu suku Ansar dan satu suku Thaqif datang bertanya kepada Nabi SAW untuk mengetahui kira-kira apa saja yang mereka dapatkan kalau kerjakan ibadah haji. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga ini di paragraf kedua di terjemahan di halaman 13 ya. Ini tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW waktu orang itu berdua ini datang mengatakan, ya Rasulullah kami datang untuk bertanya kepada Anda. Apa yang Nabi bilang? Kalau kalian berdua mau, sebelum kalian tanya, saya akan jelaskan apa yang kalian mau tanya. Jadi sebelum kalian tanya, saya mau nggak saya sampaikan. Kalau kamu akan tanyain dan itu, saya sudah tahu apa yang kalian mau tanya. Kalau kalian mau saya diam, kalian bertanya, saya juga akan lakukan. Nanti saya akan jawab. Ini sebagai mukjizat. Jadi Allah berikan kesempatan Nabi SAW, beliau bisa tahu apa yang akan ditanya oleh audiensnya, walaupun mereka belum bertanya. Makanya keduanya mengatakan, kalau gitu kabarkan kepada kami ya Rasulullah. Karena keduanya penasaran, kok belum bertanya Nabi sudah tahu. Coba ya Rasulullah sampaikan kepada kami. Nah ini pelajaran ketiga dari hadis di paragraf kedua tentang mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, karena beliau bisa tahu apa yang akan orang tanya sebelum orang itu bertanya. Ini bukan menebak-nebak ya, karena wahyu memang. Nabi SAW itu bukan menebak-nebak, karena beliau memang hanya akan menjawab dan memberikan gambaran kepada umat manusia atau umat beliau di masa itu, dan sampai kapanpun jawabannya sampai hari kiamat itu melalui wahyu. Makanya kadang-kadang ada sahabat yang datang bertanya, beliau tidak jawab. Beliau nggak jawab karena belum turun wahyu, menunggu, gitu kan? Pas turun wahyu, Jibril menyampaikan, baru beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Orang itu angkat tangan saya. Lalu Nabi SAW mengatakan jawabannya begini dan begitu. Baik, selanjutnya di paragraf yang keempat ya,
Di paragraf ketiga kan tadi itu keduanya mengatakan kabarkan kepada kami ya Rasulullah. Dan itu kita sudah ambil pelajaran ketiga. Kemudian orang yang berasal dari Bani Thaqif atau suku Thaqif itu berkata kepada orang Ansar, tanyakanlah. Maka ia pun berkata, beritahukan kepadaku wahai Rasulullah. Ya, ini juga pelajaran yang keempat bisa kita ambil di paragraf keempatnya ya. Pentingnya seseorang kalau melihat temannya Muslim yang lain butuh bertanya dan lebih urgent, berikan kesempatan. Ya, nggak usah kita bersaing untuk lebih dulu bertanya gitu ya. Silakan kalau memang lebih penting dia bertanya silakan. Nah ini orang dari suku Thaqif, adab dan tata keramanya sangat luar biasa. Karena dia juga mau bertanya masalah haji, yang Ansar juga, dia mau bertanya sesuatu, orang Ansar juga mau bertanya, maka dia katakan silakan bertanya. Selanjutnya paragraf yang kelima, di mana orang Ansar itu mengatakannya Rasulullah beritahukan kepadaku. Nah ini jadi inti bahasan kita di sini ya, paragraf kelima dan sekaligus faedah kelimanya. Inilah Nabi SAW menjelaskan pertanyaan yang akan ditanya oleh orang Ansar itu. Beliau mengatakan, kamu datang kepadaku untuk bertanya tentang kepergianmu dari rumahmu menuju Al-Baitil Haram dan apa pahala yang kamu dapatkan darinya. Kamu datang ini yang kamu mau tanya adalah, kamu tinggalkan rumahmu dari negerimu, lalu kemudian ke Ka'bah, kamu dapat apa? Kemudian kamu juga mau bertanya tentang sholat 2 rakaat sesudah tawaf di belakang makam Ibrahim. Yang 2 rakaat ini ringan sekali, cuma 2-3 menit. Rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Kata Nabi SAW, kau juga ingin tahu kan, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf, kamu dapat apa? Kemudian, kamu juga bertanya tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Pahala apa yang kamu dapatkan? Kemudian tentang wukufmu, kamu tinggal ya di Arafah atau pada sore hari Arafah, dan pahala apa yang kamu dapatkan. Tentang selanjutnya jumrah, melontar, yang biasa orang bilang melempar syaitan ya. Tentang melontar jumrah yang dilakukan 4 hari ya, tanggal 10 Zulhijjah, 1 titik namanya Aqabah, kemudian 11, 12, 13, 3 titik kecil, sedang dan besar, masing-masing 7 butir. Tentang melontar jumrah dan apa pahala yang kamu dapatkan darinya, serta tentang kurban yang kamu lakukan dan apa pahala akan kamu dapatkan baginya, bersama juga pahala tawaf ifadah, pahala tawaf wajibnya haji ya. Itu boleh dikerjakan setelah tanggal 10 masuk Zulhijjah sampai tanggal 13. Maka orang Ansar itu tiba-tiba mengatakan, demi Rob yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh memang untuk hal tersebut aku datang bertanya kepadamu. Jadi paragraf kelima ini memberikan kesaksian orang Ansar tentang memang ada mukjizat dari Allah SWT kepada Nabi SAW. Beliau bisa mengetahui pertanyaan yang mau ditanya. Maka sekarang kita masuk, Bapak Ibu sekalian, kepada keutamaan-keutamaan tersebut. Dan ini berlaku sampai hari kiamat ini ya. Keutamaan selama kita kerjakan. Kata Nabi SAW, sungguhnya apabila kamu pergi dari rumahmu menuju ke Baitul Haram, Bapak Ibu menuju ke Ka'bah ya, untuk datang ke sana, maka tidaklah untahmu meletakkan kakinya dan tidak pula mengangkatnya, melainkan Allah mencatat untukmu dengannya 1 kebaikan dan menghapus 1 dosa darimu. Jadi ini unta yang dikunggang, karena masa itu orang pakai unta. Jadi setiap unta meletakkan kakinya atau mengangkat kakinya, dicatat 1 pahala, dihapus 1 dosa. Nah dalam riwayat yang lain, nanti kita akan baca riwayat nomor 20 ya. Itu menjelaskan, tidaklah untahmu meletakkan kaki dan kakimu juga, kecuali engkau akan dicatatkan 1 pahala dan dihapuskan 1 dosa. Nah ini penjelasan ulama kalau di masa kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, adalah kendaraan apa saja yang Bapak Ibu pakai. Kayak misalnya kita pakai mobil ke travel, roda mobil yang berputar ya. Bagaimana cara hitungannya? Allah yang hitung, itu bukan tugas kita. Yang penting semua roda itu yang kita pakai untuk mendaftar ke travel, yang kita pakai ke bandara, baling-baling pesawat yang dipakai sekian jam terbang ke Saudi, semua itu mirip, bisa makna kiasannya ditarik kepada setiap unta. Kaki untahmu mengangkat kaki dan meletakkan akan dicatat 1 pahala, diampuni 1 dosa. Berapa banyak pahala yang dipanen setiap orang pergi ke Ka'bah. 9 jam kita terbang pakai pesawat ke Jeddah. Kalau ke Saudi itu bisa, kalau ke Madinah bisa 10 jam.
Semua tujuannya untuk melakukan ibadah ini. Itu juga terus berlanjut ya. Sampai kita masuk ke kamar hotel, sampai kita jalan kaki ke pelataran masjid dan masuk ke wilayah tawaf, sampai kita tawaf, sampai kita sa'i ke tempat tahallul, semuanya masuk dalam makna ini. Jadi semua langkah-langkah kaki kita dan kendaraan kita itu akan dicatatkan satu pahala dan satu dosa. Setiap satu kali gerakan, berapa kali roda berputar, baling-baling berputar, itu semuanya akan dicatat pahala. Adapun tentang sholat 2 rakaat kamu sesudah tawaf di belakang makam Ibrahim yang tadi saya bilang cuma 2-3 menit. Rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Maka pahalanya adalah seperti pahala memerdekakan seorang budak sahaya dari anak cucu Nabi Ismail. Masa sekarang tidak ada perbudakan, tapi di masa dulu termasuk pahala yang besar karena dulu ada pasar budak diperjualbelikan. Termasuk kalau Bapak Ibu mau pahala besar, jadi bisa panen pahala orang itu setelah Anda bebaskan, pergi ke pasar bayar. Berapa harganya budak ini? Misalnya sejuta rupiah, kita tebus, kita bebaskan, kamu bebas karena Allah. Nah semenjak dia bebas sampai dia meninggal, kita panen semua pahalanya. Kasus yang paling mudah di sini difahami, Bilal. Bilal dulu kan jadi budaknya Umayyah bin Khalaf di Mekah ya. Yang beli dia siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tanya, waktu Bilal disiksa dengan batu panas, dia tanya, hai Umayyah, berapa kau mau jual budak ini? Umayyah sebutkan angka. Sebenarnya angka itu sangat besar di masa itu ya. Karena memang budak tidak dijual seperti itu. Tapi dia hanya olok-olok saja. Dia kaget, Abu Bakar bayar semua. Lalu dibebaskanlah Bilal karena Allah. Semenjak itu, apapun ibadah yang dikerjakan oleh Bilal, Abu Bakar panen pahalanya. Dia jadi muadzin, dia sholat, dia berjihad, semua begitu. Ya. Makanya sebagian sahabat itu di masa itu masih ada perbudakan, di masa kita tidak ada ya. Ada di antara mereka jadikan program sedekah hariannya bebasin budak. Pergi ke pasar beli budak, kamu bebas karena Allah, kamu bebas karena Allah. Seperti Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat di surga ini, setiap hari dia bebasin 30 sampai 36 budak. Karena dia punya kemampuan, dia beli. Nah, sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat itu pahalanya sama bebasin 1 budak. Ya. Selanjutnya, sedangkan sa'i di antara bukit Safa dan Marwah, kan kita jalan Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, kan 7 kali itu ya. Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa 6, terakhir Safa ke Marwah 7. 7 kali ini. Pahalanya, sementara kata Nabi SAW, atau sedangkan sa'i di antara bukit Safa dan Marwah adalah bagikan memerdekakan 70 budak. Berarti 1 kali sa'i Safa ke Marwah sama dengan 10 budak. Marwah ke Safa 10 budak. Jadi 7 kali itu kita jalan, biasa kita rasakan letih, ya itu luar biasa pahalanya. Sama bebasin 70 budak. Kemudian kata Nabi SAW tentang wukuf pada sore hari di Arafah, maka sungguhnya pada waktu itu Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Lalu dia Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Seraya berfirman, ini luar biasa hari Arafah ini. Cuma dari sebelum duhur sampai maghrib. Waktu emas yang luar biasa. Ya. Kalau Bapak Ibu hanya bisa haji dapat ini saja sudah luar biasa. Apalagi kalau lengkap semuanya. Ya, 6 hari. Karena di saat itu Allah turun ke langit bumi. Lalu kemudian membanggakan semua orang yang sedang haji di Arafah. Sambil mengatakan, hamba-hambaku telah datang kepadaku dari segala penjuru yang sangat jauh dengan rambut yang kusut hanya untuk mengharapkan rahmatku. Lalu Allah berfirman pada mereka, tapi mereka tidak bisa dengar. Allah didengarkan oleh para malaikat menyatakan dan menyeru untuk ahli Arafah, kalau sekiranya dosa-dosa kalian semua sejumlah pasir, butiran pasir di muka bumi, atau sebanyak tetesan hujan yang turun, atau seperti buih di lautan, busa yang biasa karena hempasan ombak, ada busa putih, nah buih, niscaya kata Allah, aku akan mengampuni semuanya. Berangkatlah atau pulanglah dari Arafah ini dalam wahai hamba-hambaku dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian dan dosa-dosa orang-orang yang kalian mohonkan syafaat baginya. Nah, orang yang titip doa, ya. Jadi kalau kita titip doa lalu kemudian di Arafah dia doakan kita, itu luar biasa. Nah, saran saya saja kalau Bapak Ibu lagi kebetulan haji, ada yang titip doa, mungkin karena banyak orang titip doa, kita bilang saja, ya Allah, tolong kabulkan hajat semua orang yang titip doa dengan saya. Karena kalau kita harus sebutin satu-satu, kalau 30 orang, akhirnya doa buat mereka semua, kita belum berdoa gitu ya. Nah, jadi kita sampaikan. Karena saya lihat kadang-kadang ada orang depan Ka'bah,
dia video call sama orang yang titip kertas sama dia, dibaca semuanya gitu. Nah, ya itu kan lama ya. Jadi lebih baik ya Allah kabulkan doa semua orang yang telah menitipkan doa kepada saya. Karena memang di sini dikatakan kalian diampuni dan siapa saja yang kalian mohonkan untuk mereka. Baik, selanjutnya adapun melontar jumrah yang kamu lakukan itu hanya pakai kerikil kecil, urutan paling maksimal satu garis jari kita ini. 7 butir saja yang dilontarkan, maka setiap satu kerikilnya yang dilempar di jumrah, yang kamu lemparkan diampuni satu di antara dosa-dosa besar yang membinasakan. Jadi satu batu kecil itu menggugurkan satu dosa besar. Dosa besar ini butuh taubat nasuha, tapi dengan satu butir itu dan hitungan cuma detik itu sudah cukup menggugurkan satu dosa. Jadi kalau kita lempar 7 butir, 7 dosa. Dan perlu saya garis bawahi, kita melempar selama 4 hari. Di Idul Adha kita melempar 7 butir, berarti 7 dosa besar. Di hari Tasyrik, dari tanggal 10 tadi hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12, 13, kalau kita anggap Anda mau sempurnakan hajinya sampai tanggal 13, di tanggal 11, 12, 13 kita melontar 21 batu, karena 3 titik. Kecil 7, sedang 7, dan yang besar 7. Berarti 21 di tanggal 11, 21 di tanggal 12, 21 di tanggal 13. Ini kalau digabung 63 batu ya, ditambah tadi 7 di hari pertama, berarti 70 dosa besar gugur hanya hitungan hari saja. Sedangkan kurban yang kamu lakukan, kan kita kalau haji tamattu kita berkurban di Mekah ya, maka kurban itu akan ditabungkan pahalanya untuk di sisi Rabbmu. Adapun tentang pemangkasan rambut, kan habis haji itu umrah itu kan tahallul ya, cukur rambut. Perempuan boleh mengambil ruas 4 jari, ya. Maksudnya bisa dipilih dari garis jari kita ini yang satu garisnya 4 ruas itu 4 jari. Dipotong ya. Ibu-ibu bisa ambil di ujung rambut. Kalau bapak atau laki-laki mengambil dari seluruh penjuru kepala. Ya, dicukur seperti ke tukang cukur, atau mau lebih afdol gundul. Dia dicukur semuanya, rambutnya digundul, itu lebih besar pahalanya. Karena Nabi SAW pernah waktu ditanya, waktu beliau mengatakan, gundullah, cukurlah rambut kalian. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, kata Nabi bilang, semoga Allah merahmati orang yang gundul, bagi laki-laki ya. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, orang yang cuma cukur saja. Rahmat ini maksudnya diberikan rezeki, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, itu diberikan solusi dari permasalahan, itu namanya rahmat ya. Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmati orang yang gundul. Orang yang cukur mengatakan ya Rasulullah orang yang cukur. Nabi mengatakan semoga Allah merahmati orang yang gundul sampai 3 kali. Yang keempat kali baru beliau doakan 1 kali orang yang cukur saja. Intinya kata Nabi SAW, adapun tentang pemangkasan rambut kepala yang kamu lakukan, maka untuk setiap helai rambutnya, 1 helai rambutnya yang kamu cukur, kamu mendapat 1 kebajikan pahala, dan dengannya juga 1 dosa dihapus. Ya, jadi berkorban rambut untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tawaf yang kamu lakukan di Baitullah sesudah itu, tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, maka sungguhnya kamu tawaf sedangkan kamu sudah tidak mempunyai dosa apapun. Dan Allah mengutus seorang malaikat yang meletakkan kedua tangannya di antara 2 pundakmu seraya mengatakan, tapi kita tidak bisa lihat malaikatnya. Cuma Nabi menyampaikan ada malaikat Allah letakkan dan berkata, berbuatlah untuk masa depanmu, sisa umurmu, ya masa yang akan datang, karena sungguhnya dosa-dosa masa lalumu selalu diampuni. Nah ini semua hadis yang panjang tentang keutamaan yang didapatkan kalau orang mengerjakan ibadah haji tersebut. Jadi rugi sekali kalau orang bilang cukup 1 kali saja. Nah ini tiap tahun bisa didapatkan sama dia. Apalagi memang haji cuma setahun sekali gitu ya. Riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, juga Al-Bazzar, sedangkan lafadznya mirip Al-Bazzar, dan dia mengatakan hadis ini telah diriwayatkan dari beberapa jalur dan kami tidak mengetahui jalur riwayat yang lebih baik daripada jalur ini. Al-Mundhiri, pemilik buku ini rahimahullah, mengatakan dia hadis ini melalui jalur hadis yang la ba'sa bihi atau tidak masalah, dan semua perawinya thiqah atau terpercaya ya. Dan dia diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya dengan lafaz yang akan disebutkan dalam bab wukuf insyaallah, kata beliau. Baik, kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan hadis nomor 20 ya. Ini karena mirip saya bacakan. Hadis nomor 20 dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1113 dari awal belajar, diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamil Awsat,
Ini nama buku Mu'jam al-Awsat. Dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dan di dalamnya Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna laka minal ajri idza amamta al-bait al-atiqa alla tarfa'u qadama aw tada'aha anta wa dabbatuka illa kutibat laka hasana wa rufi'at laka daraja wa amma uqufuka bi Arafah fa inna Allah azza wa jalla yaqulu li malaikati ya malaikati ma jaa bi ibadi qalu ja'uka yaltamisuna ridwanaka wal jannah fa yaqulu Allah azza wa jalla fa inni ushhidu nafsi wa khalqi anni qad ghafartu lahum walau kanat dhunubuhum adada amyamid dahr wa adada ramlin alij wa amma ramyuka al-jimar qala Allah azza wa jalla fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun wa amma halquka ra'saka fa innahu laysa min sya'rika sya'ratun taqa'a fil ardi illa kanat laka nuran yawmal qiyamah wa amma tawafuka bil baiti idza wadda'ta fa innaka takhruju min dhunubika ka yawmi waladatka ummuk." Terjemahannya, maka sesungguhnya kata Nabi SAW, pahala yang kamu dapatkan apabila kamu menuju Al-Baitil Atiq atau menuju ke Ka'bah adalah tidaklah kamu dan hewan tungganganmu mengangkat dan meletakkan kaki, melainkan dicatatkan satu kebaikan untukmu dan dinaikkan satu derajat untukmu. Nah, kalau riwayat sebelumnya tadi dicatat satu pahala, dihapus satu dosa setiap langkah kaki kita, dan juga tunggangan atau kendaraan kita tadi ya, saya bilang roda mobil, baling-baling pesawat itu dicatat setiap putarannya, dan kalau setiap langkah kaki kita dicatat satu pahala, diampun satu dosa. Kalau di sini ditambahkan, dikatakan dan diangkat satu derajat. Nah, jadi berapa ribu, berapa juta derajat yang bisa didapatkan hanya dengan perjalanan menuju ibadah yang mulia ini. Adapun wukuf yang kamu lakukan, maksudnya di Arafah, maka sungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikatnya, "Wahai para malaikatku, apa yang membuat hamba-hambaku itu datang?" Sebenarnya Allah tahu, tapi Allah bertanya pada malaikat untuk menjelaskan kepada makhluknya apa yang Allah ingin sampaikan sebagai janji dari Allah. Maka para malaikat mengatakan, mereka datang untuk mencari keridhaanmu dan juga surga. Maka Allah Azza wa Jalla pun berfirman kepada para malaikat, "Sungguhnya aku mempersaksikan atas diriku dan makhlukku bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka, sekalipun dosa-dosa mereka sejumlah hari sepanjang masa." Kalau tadi kan sejumlah butir pasir, sejumlah tetesan hujan, sejumlah buih di lautan. Kalau di sini ditambahkan dengan istilah atau bahasa, walaupun dosa mereka sejumlah hari sepanjang masa dan sebanyak bilangan pasir yang melimpah. Sedangkan melontar jumrah yang kamu lakukan, maka Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surah Sajdah ayat 17, maksudnya balasannya melontar. Kalau riwayat sebelumnya satu batu mengukurkan satu dosa besar. Kalau riwayat ini menjelaskan balasannya adalah sejalan dengan surah Sajdah ayat 17 yang terjemahannya, seorang pun atau tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, maksudnya nanti di surga, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi maksudnya melontar, ibu dan bapak dapat dua keutamaan. Kalau hadis yang sebelumnya nomor 19, setiap lontar gugur satu dosa. Hadis ke-20, setiap lontaran akan dapat bonus yang menggembirakan di surga. Apa itu kita belum tahu. Ya, akan diberikan nanti bonus apa sama Allah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pemangkasan rambut kepala yang kamu lakukan, maka tidaklah sehelai rambutmu jatuh ke tanah, melainkan ia akan menjadi cahaya bagimu di hari kiamat kelak. Nah, kalau tadi sebelumnya setiap rambut yang dicukur itu satu helainya dicatat satu pahala, diampun satu dosa. Di sini ditambah satu helai itu nanti akan menjadi cahaya juga pada hari kiamat. Artinya kalau orang mencukur makin banyak, maka makin banyak cahayanya hari kiamat. Adapun tawaf yang kamu lakukan di Baitullah, apabila kamu akan meninggalkannya, ini bisa diistilahkan dengan tawaf wada. Pernah dengar ya? Tawaf perpisahan. Jadi kalau bapak ibu lagi haji, tawaf wadanya wajib. Sebelum tinggalkan Mekah, bapak ibu tawaf dulu baru meninggalkan Mekah. Kalau umrah, tawaf wadanya sunnah. Maka dikatakan, adapun tawaf yang kamu lakukan di Baitullah, apabila kamu akan meninggalkannya, maka sungguhnya kamu keluar dari dosa-dosamu seperti pada hari kamu dilahirkan oleh ibumu. Ya, jadi maksudnya setelah tawaf wada, disitulah kesempurnaan kita mendapatkan pembersihan dosa-dosa seperti bayi baru lahir.
Ya, Allahu a'lam. Insyaallah kedepannya kita akan lanjutkan hadis nomor 21 dan beberapa hadis yang Allah mudahkan.